Baik, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ini tentang bidang dan tugas manajemen ya. Setelah kita bahas tentang organisasi, kemudian kita bahas tentang manajer ya dengan berbagai macam tingkatannya. Sekarang kita akan membahas bidang dan tugas manajemen ya. Secara umum bidang manajemen itu ada 4 ya, ada pemasaran ya, kemudian ada keuangan, ada sumber daya manusia, dan ada produksi ya. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, kemudian ada manajemen produksi ya. Saya akan bahas secara singkat saja ya, tentang tugas dari masing-masing bidang tersebut ya, secara umum ya. Dalam artian sebetulnya di luar ini juga masih ada turunan-turunan tugas lainnya yang juga berkaitan dengan bidang manajemen tersebut ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bidang dan tugas manajemen pemasaran ya. Yang pertama adalah tentang perencanaan produk ya, perencanaan produk. Manajemen pemasaran atau yang berkecimpung di dunia pemasaran ya, itu merupakan orang-orang yang memiliki intuisi terhadap bagaimana produk itu bisa menghasilkan profit yang optimal ya, sehingga diimplementasikan dalam proses perencanaan produk. Bagaimana merencanakan produknya, yaitu berkaitan dengan minat ya, minat dari si konsumen, apa sih yang dibutuhkan ya. Biasanya berangkat dari kebutuhan ya, berangkat dari kekurangan, kemudian mereka melakukan riset ya. Riset mencari tahu apa sih yang diperlukan oleh konsumen yang ada pada lingkungan segmentasi mereka gitu kan. Nah, kemudian setelah proses perencanaan produk, baru penetapan harga ya. Penetapan harga ini sebenarnya agak kompleks ya. Ketika kita berbicara penetapan harga, ada satu bahasan sendiri tentang bagaimana harga itu dilahirkan atau dimunculkan gitu kan. Tidak hanya serta-merta menghitung harga pokok produksinya kemudian ditambah dengan tingkat keuntungannya, tapi juga harus mempertimbangkan harga psikologis ya. Saya mengistilahkannya harga psikologis. Kalau di internet, kalau kalian misalnya cari pakai keywordnya harga psikologis gitu, yang muncul adalah harga dengan angka-angka yang aneh. Anehnya seperti apa? Misalnya 999.000 gitu. Kemudian ada 99.999 gitu. Itu yang mereka istilahkan sebagai harga psikologis. Nah, harga psikologis yang saya maksud di sini adalah harga yang dimunculkan dari kemampuan bayar atau keikhlasan dari si calon konsumen untuk mengorbankan sejumlah uang demi mendapatkan manfaat dari produk tersebut ya. Contoh misalnya nih, saya punya anggaplah ini misalnya handphone gitu kan. Misalnya ini handphone. Ini merupakan hasil produk terbaru kami sebagai seorang pemasar gitu kan, dari perusahaan perusahaan handphone gitu. Kemudian ketika saya mau menetapkan harga, saya upaya pertama yang harus saya lakukan adalah menentukan harga psikologisnya dulu. Caranya gimana? Saya akan kumpulkan ya calon customer, atau saya ke beberapa wilayah, kemudian saya lakukan riset dengan cara apa? Handphone ini saya bawa, kemudian saya kasihkan kepada si calon customer. Calon customer saya minta untuk menilai ya, dia buka gitu kan, dia pakai handphonenya, menggunakan fitur-fiturnya, kemudian lihat materialnya seperti apa dan lain sebagainya tentang ini. Kemudian dia nilai handphonenya. Pertanyaan kuncinya adalah, kalau seandainya produk ini saya jual, kamu berani bayar berapa? Ya, gitu. Jadi setelah dia mengamati, dia lihat fasilitasnya, dia gunakan ya, dia pegang, dia tahu bentuk fisiknya seperti apa. Baru pertanyaan kunci yang kita kasihkan adalah, kalau saya jual harga ini barang ini, si konsumen berani bayar berapa? Kemudian muncullah sebuah angka gitu. Misalnya, oh kalau dengan fasilitas dan fitur seperti ini mungkin saya berani beli di harga 5 juta misalnya.
Nah, 5 juta itu angka psikologis. Ya. 5 juta itu adalah angka psikologis. Nah, kemudian bagaimana menetapkan harga setelah kita tahu harga psikologisnya seperti apa atau harga psikologisnya berapa gitu. Penetapan harganya ya kembali lagi kepada prinsip dalam manajemen gitu kan. Harga itu adalah ketika kita sudah inputkan harga pokok produksi ditambah dengan keuntungan. Prinsip itu tetap ada, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ya. Penetapan harganya adalah kita kalkulasikan harga pokok produksinya, kemudian ditambah dengan tingkat keuntungan, kemudian kita bandingkan dengan harga psikologis. Ilustrasinya misalnya ketika kita bicara harga pokok produksi untuk membuat sebuah handphone model seperti ini gitu, ternyata membutuhkan biaya 2 juta rupiah gitu kan. Harga pokok produksinya 2 juta rupiah. Kemudian tingkat keuntungan yang ingin saya dapatkan adalah 50% dari harga pokok produksi. Misalnya 3 juta gitu kan. 1 juta berarti ya, 1 juta, kemudian berarti harga jualnya seharusnya minimal adalah 3 juta. Nah, kalau harga jual itu ternyata lebih rendah dari harga psikologisnya, ya bisa kita implementasikan. Artinya kita bisa menjual di harga segitu. Yang jadi masalah adalah ketika harga pokok produksi ditambah dengan tingkat keuntungan yang kita harapkan ternyata lebih tinggi dari harga psikologisnya. Kalau kondisinya seperti itu, otomatis kita sebagai seorang pemasar harus replan lagi, ya, merencanakan ulang lagi produknya. Jadi produk ini harus kita olah sedemikian rupa supaya cost-nya bisa ditekan, ya, biayanya bisa ditekan, kemudian harga pokok produksinya bisa rendah, dan tingkat keuntungan yang kita harapkan itu harus ditinjau kembali. Apakah tingkat keuntungan yang segitu itu sudah masuk akal atau tidak gitu. Tapi biasanya seorang manajer pemasaran fokusnya bukan tingkat keuntungannya, tapi fokusnya kepada penekanan biaya. Ya. Ketika biayanya bisa ditekan, ya, kemudian dilakukan riset lagi bagaimana supaya cost-nya bisa ditekan, kemudian dengan tingkat keuntungan yang sama, ya, menambah fitur dan lain sebagainya. Kita lakukan lagi prosesnya dari awal, cari tahu lagi harga psikologisnya, kemudian kita hitung kembali, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita tahu harga psikologisnya, kita tahu rambu-rambunya di mana. Kalau harga psikologisnya 5 juta, artinya orang tuh rela berkorban 5 juta untuk mendapatkan produk ini dengan segala macam fasilitasnya, manfaatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya harga psikologisnya sudah 5 juta, sementara harga pokok produksi ditambah tingkat keuntungannya masih di bawah 5 juta, berarti kita masih memiliki kesempatan untuk memberikan manfaat yang lebih baik lagi, ya. Atau bisa kita gunakan sebagai cara kita untuk melakukan proses promosi gitu kan. Jadi misalnya kita jual di harga 4 juta, kemudian di minggu pertama kita opening, kita berikan diskon sampai dengan 3 juta gitu kan. Padahal 3 juta sendiri sebetulnya harga jual yang kita harapkan gitu ya. Terus seperti itu. Biasanya semakin tinggi harga psikologisnya, produsen semakin banyak celah untuk meng-create keuntungan yang optimal. Ya. Nanti implementasinya kita akan bisa diskusikan sama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah tentang periklanan, ya. Ya, ngiklan lah di mana-mana. Kalau ngiklan pasti tugas utamanya dari seorang manajer pemasaran gitu kan. Kemudian memilih saluran distribusi. Apakah kita mau mendistribusikan secara langsung atau memiliki saluran distribusi, ya, mulai dari agen, toko besar, kemudian retailer, ya, sampai kepada si konsumen akhir, ya. Nah, saluran itu juga harus mempertimbangkan biaya, ya. Research and development, ya. Ada riset, ada pengembangan. Kalau risetnya berjalan dengan baik, pengembangannya berjalan dengan baik, otomatis akan meregenerasi produk-produk yang bisa dihasilkan, bisa diciptakan dari masa ke masa gitu ya. Kita akan lanjut ke video yang berikutnya.